Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga sehat selalu. Selamat datang di Halotek Academy. Bersama gua, Imam. Di video kali ini kita akan bahas tentang ChatGPT. Apa itu ChatGPT dan 3 ide bisnis menggunakan ChatGPT AI. Nah, ChatGPT AI ini merupakan produk dari OpenAI yang dimiliki oleh Elon Musk. Ya, kalian tahu Elon Musk merupakan pemilik Tesla dan juga SpaceX. Nah, di mana ChatGPT ini kemarin viral ketika pertama kali launching. Oke, langsung aja kita bedah. Nah, pertama, apa itu ChatGPT AI? Kita akan bahas apa itu ChatGPT AI. Kedua, kita akan bahas bagaimana menggunakan ChatGPT AI. Dan yang ketiga, kita akan bahas 3 ide bisnis yang bisa kita buat menggunakan ChatGPT AI. Nah, GPT itu merupakan singkatan dari Generative Pre-trained Transformer. Jadi, GPT itu merupakan salah satu implementasi AI atau Artificial Intelligence, di mana dalam proses pembuatan AI ini terdapat machine learning dalamnya, otomatis, atau pembelajaran mesin. Nah, inilah yang sebenarnya membuat GPT AI ini menjadi pintar. Nah, untuk kalian yang pengen tahu gimana sih proses machine learning itu atau proses komputer itu belajar, kalian bisa langsung cek di video Introduction Machine Learning yang sudah gue upload sebelumnya, dan juga sebenarnya secara spesifik GPT AI ini merupakan Natural Language Processing. NLP ini merupakan salah satu cabang juga dari Artificial Intelligence yang merupakan yang mempelajari tentang bagaimana komputer dapat memahami bahasa manusia. Di sini memahami, memproses, dan juga memanipulasi bahasa manusia. Nah, oke, langsung saja kita praktekkan ke websitenya. Oke, kita akan langsung ke chat aja, chat GPT. Nanti kita akan langsung dapat chat GPT. Nah, di sini udah tertera ChatGPT adalah Optimization Language Model for Dialogue. Ya, di sini kita baca metodenya seperti apa, step bagaimana dia proses seperti apa. Cuma ini agak rumit, jadi kita skip aja. Kita coba langsung aja. Oke, sekarang kita coba langsung gimana ChatGPT ini bekerja. Jadi tinggal kalian masukin apa yang akan kalian tanyakan dan apa yang ingin kalian ketahui. Contoh misalkan gue mau nanya, apa itu ChatGPT? Nah, dia nanti akan menjawab secara detail dan juga lebih logis atau lebih manusiawi. ChatGPT adalah model bahasa yang dikembangkan oleh OpenAI yang memiliki kemampuan untuk memahami konversasi dan menjawab pertanyaan dengan cara yang sesuai dengan konteksnya. Jadi dia lebih nyambung nih. Dan dia juga bisa nyambung nih antara pertanyaan ini sama yang ini. Kenapa dibuat hal tersebut misalkan? Nah, padahal kan gue nggak nyebutin di sini ChatGPT, tetapi di sini udah tahu nih model bahasa seperti ChatGPT dibuat untuk membantu menyederhanakan interaksi manusia dengan sistem komputer atau aplikasi. Nah, jadi dia antara pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 itu menyambung. Selanjutnya di sini juga kita bisa coba tulis suatu codingan atau tulis suatu apapun itu. Contoh, gue mau buatkan codingan HTML apakah gua salah? Nah, dia ngebuat ini HTML-nya. Dia ngebuatin head-nya, body-nya, judul halaman, contoh paragraf, item 1, item 2, sampai yang lainnya. Merupakan struktur dari sebuah HTML, bla bla bla. Nah,
atau ini tentang codingan, dan kalian juga bisa misalkan masukkan suatu codingan ke dalam ChatGPT ini. Nah, nanti ChatGPT ini akan menerjemahkan apa yang dimaksud dengan codingan tersebut. Contoh, gue bakal coba codingan for i in range 5 misalkan. Print Halotek Academy. Jika kode di atas dijalankan di Python, maka hasil yang ditampilkan adalah sebagai berikut. Penjelasannya, ada penjelasannya juga. Atau misalkan jelaskan list pada Python. List adalah tipe Python yang digunakan untuk menyimpan sekumen elemen berupa tipe data apa saja. Nah, di sini biasanya dituliskan juga contohnya seperti apa list. Nah, tuh, membuat list seperti ini. Dapat komennya juga, membuat list dengan 3 trigger setiap portnya, membuat list dengan tipe elemen string, dan membuat list dengan tipe elemen berbeda. Jadi list ada yang list number, string, dan juga mix atau campur. Di sini juga dikasih tahu menggunakannya gimana, mengambil outputnya. Panjang juga ya. Atau mengubah outputnya, mengganti outputnya. Gila. Jadi kita cuma nulis jelaskan list pada Python, dia ngejelasin secara detail dan lengkap di sini. Gila, jadi keren banget. Atau misalkan mau sejarah juga bisa. Ceritakan sejarah Indonesia. Asik. Sejarah Indonesia dimulai sejak pertama kali tinggal di Nusantara. Berdasarkan penemuan fosil manusia purba di berbagai daerah, pada artikel menyebutkan bahwa manusia pertama kali ditinggal di Indonesia sekitar 4.000 tahun. Gila, jadi ChatGPT ini, AI ini sangat canggih. Sebenarnya gue udah pernah ngelakuin atau mempelajari NLP. Ini karena memerlukan satu NLP, tapi nggak secanggih ini. Gue nggak tahu gimana algoritma di dalamnya bekerja, tapi gue approve, ini keren banget dan ini bakal jadi revolusi untuk kedepannya. Gila, dia lengkap banget dari awal, dari abad ke-13, dari abad ke-16, dan selanjutnya. Oke, mungkin itu aja pengenalan dari ChatGPT AI. Tadi kita telah coba nih gimana sih ChatGPT AI itu bekerja. Sesimpel lu masukin sesuatu dan itu keluar apa yang lu inginkan. Dan menurut gue ini canggih banget dan bakal revolusioner. Nah, dari ChatGPT ini, kira-kira ide bisnis apa sih yang akan kita bisa ciptakan untuk bisnis kita, atau misalkan idenya aja. Mungkin nggak hanya 3, sebenarnya banyak ide bisnis yang bisa diciptakan oleh ChatGPT AI ini, tapi kita hanya bahas 3. Nah, ChatGPT AI ini sebenarnya bisa juga diakses menggunakan API. Jadi apabila kalian mempunyai platform aplikasi dan ingin terhubung dengan ChatGPT, kalian bisa menggunakan API tersebut. Nah, pertama adalah chatbot customer service. Jadi ke depannya kalian bisa kerjasama dengan Open API untuk menjadikan ChatGPT ini merupakan sebagai chatbot atau customer service. Jadi nanti yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari klien kalian atau dari customer kalian itu nggak akan langsung, tapi chatbot ini, si GPT AI, si ChatGPT ini. Dan itu lebih kayak nggak kelihatan. Bahkan mungkin si customer bakal sadar ternyata yang membalas adalah bukan customer service beneran gitu, atau bukan manusia, tetapi adalah bot. Itu pertama yang bisa kita manfaatkan. Mungkin ini agak high level karena kita harus membuat suatu platform dan bekerja sama dengan OpenAI juga. Selanjutnya ada juga sesimpel kita menjadi copywriting. Jadi gimana sih? Tadi kan udah cobain nih. Kita udah cobain membuat atau gimana menggunakan ChatGPT. Nah, kita juga bisa
Misalkan kita ingin membuat suatu deskripsi suatu makanan atau deskripsi suatu produk atau misalkan deskripsi sosial media konten, kita bisa menggunakan OpenAI untuk melakukan hal tersebut. Mungkin kalian yang ingin freelance, misalkan sebagai copywriting, nah kalian bisa coba itu Fiverr, dan kalian lihat di situ kayak banyak freelance tentang copywriting, dan just coba itu dan menggunakan chat GPT. Itu simpelnya. Dan yang terakhir, kita juga bisa menulis blog atau artikel. Jadi mungkin kalian bisa menulis di blog site atau misalnya di blog kalian pribadi atau seperti platform-platform lainnya seperti Medium atau ya banyak ya platform blog atau platform yang bisa dibaca. Nah, caranya gimana? Oke, yang ini akan kita praktekkan langsung gimana caranya. Oke, sekarang kita akan membuat suatu artikel menggunakan chat GPT. Pertama, gue akan nentuin dulu idenya, karena gue nggak tahu. 5 idea blogs, 5 idea title, 4 blogs, data engineer. Ya. Oke, dia udah kasih tahu nih 5 list ide untuk membuat blog data engineer. Kita pilih salah satu. Mungkin yang pertama, 10 tip for optimizing data pipeline. Oke, kita paste headline-nya ini. Kita kasih kutip. No. Wait a minute. Mungkin headline belum jelas. Kita ulangi lagi. Dan write outline blogs article. Nah, oke. Here is the outline for the blog article. Introduction-nya apa? Yang kedua, tips menggunakan batch processing. Tip kedua, implementation data partition to improve bla bla bla. Tip ketiga, tip keempat, tips kelima. Gila. Banyak juga. Nih, gue juga nggak tahu nih. Tips ke-7, tips ke-8, hingga tips ke-9. Jadi pertama kita cari tahu idenya menggunakan GPT.ai dan juga membuatnya juga menggunakan GPT.ai. Sekarang baru ada outline-nya. Sekarang bagaimana mengisinya ya sama aja. Contohnya introduction, ya tinggal kita copy paste, brief, and explain what data pipeline is and why optimization is it important. Dijelasin nih, data pipeline adalah series proses perpindahan data dari suatu tempat ke tempat yang lain, bla bla bla, dan optimasi data pipeline is important because can improve the efficiency, scalability, and reliability of the data pipeline. Kata-katanya juga enak, grammarnya udah bagus, jadi wah keren. Jadi ya udah, untuk selanjutnya kalian tinggal copy paste ini setiap outline-nya dan kalian bisa membuat suatu artikel. Gila, semudah itu. Oke, thank you. Mungkin dari gue itu aja. Sebelum berakhir, mungkin banyak dari kalian dengerin video tentang GPT-AI, banyak negatifnya. Salah satunya itu akan mengubah pekerjaan manusia oleh komputer, dan itu true dan itu benar pada nyatanya. Tetapi sebagai manusia kita harus tetap optimis dan kreatif untuk memanfaatkan setiap perubahan teknologi atau perkembangan teknologi. Salah satunya ya ini, ketika kita dapat menggunakannya dan ketika kita dapat memanfaatkannya, malah jadi bisnis baru untuk kita, dan itu mempermudah untuk bisnis untuk kita. Oke, thank you. Gua Imam. See you in next video. Terima kasih telah menonton Halotek Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya.
Halotek Academy, learn today, great tomorrow.